Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Saya Idham Halid dari SDN 6 Labuan Haji, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur, calon guru penggerak angkatan 7. Berikut ini saya akan memaparkan tugas tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut ini saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kita mulai dari yang pertama. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, perolehan nilai yang bagus dari hasil ulangan siswa, baik itu ulangan harian, mid semester, semester dan ujian akhir termasuk praktik, adalah tolak ukur keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Jika peserta didik mendapat nilai pengetahuan yang memuaskan, maka akan muncul predikat guru yang berprestasi dalam mengajar. Sementara jika hasil peserta didik kurang memuaskan, akan berpengaruh kepada prestasi guru dalam mengajar. Untuk itu, saya terus berusaha mencari strategi yang terbaik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran mengajar agar nilai anak memuaskan dan memenuhi KKM. Itulah anggapan saya sebelum mengenal prinsip-prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, saya beranggapan tugas saya sebagai seorang guru adalah untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran adalah proses membuat peserta didik aktif. Pembelajaran terpusat pada peran guru sebagai sumber ilmu. Yang ketiga, kemerdekaan dan kenyamanan belajar anak murid saya anggap hal biasa saja. Artinya, saya masih kurang peduli. Bagi saya, jika mereka mengikuti seluruh perintah dan tata tertib dalam pengumpulan tugas, serta selalu berada dalam kegiatan pembelajaran, merupakan tolak ukur dalam belajar. Yang keempat, selama ini saya beranggapan bahwa pendidikan dan pembelajaran cukup menggunakan pendekatan pemberian materi tugas dan sanksi merupakan metode yang efektif untuk mendisiplinkan anak dan membiasakan anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang kelima, kesal dan sering mengeluh karena ada sebagian anak yang tidak disiplin dalam menyelesaikan tugas atau PR. Sulit diatur dan tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu, walaupun batas waktunya cukup lama dan hasilnya masih jauh dari yang diinginkan. Yang berikutnya, yang keenam, adalah tolak ukur keberhasilan pembelajaran. Jika sudah mencapai KKM atau di atas KKM merupakan suatu keberhasilan tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, sering saya anggap bahwa semua murid adalah sama dalam hal minat, bakat yang dimilikinya. Yang kedua, refleksi saya adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Sejak saya membaca dan ikut menjadi calon guru penggerak pada modul 1.1 tentang filosofis dan pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara,
Saya baru menyadari bahwa selama ini saya hanya tahu sedikit saja arti dan makna semboyan ing ngarso sung tolado, ing madya mangun karsa dan tuturi handayani, tanpa mencari tahu makna yang begitu dalam yang terkandung di dalamnya, apalagi mengimplementasikannya dalam tindakan nyata di kelas ataupun di sekolah. Pembelajaran hanya sebatas pemberian materi dan tugas. Pemberian sanksi akan menimbulkan ketidaknyamanan dan menghasilkan pribadi pemberontak, cuek, malas, dan rendahnya daya juang serta jiwa berkompetisi dalam diri anak. Guru adalah among, membutuhkan kesabaran, keuletan kreatif, bisa berinovasi dalam setiap pembelajaran, dan menjadikan murid merdeka dalam belajar. Saya menyadari kekeliruan selama ini dan menganggap anak sebagai objek dalam pembelajaran. Seharusnya merekalah subjek pembelajaran, merekalah pemegang kendali pembelajaran, menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Selama ini, saya beranggapan bahwa gurulah pemegang kendali dalam proses pembelajaran. Ternyata guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada murid dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi murid untuk berkreasi, merdeka dalam belajar sesuai kodratnya. Bahkan memandang anak sebagai objek, bukan sebagai subjek. Merekalah yang memegang kendali dalam pembelajaran. Saya menyadari bahwa murid itu istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Dari sini yang berubah adalah, yang pertama, saya mulai membenahi mindset saya mulai dari diri sendiri. Dengan begitu saya berusaha memberikan teladan yang baik dari cara bersikap, bertutur kata, bahwasanya seorang anak mengamati perilaku kita dan menirunya. Oleh sebab itu, saya harus memiliki karakter yang positif agar anak sebagai peniru lebih berkarakter positif. Yang kedua, saya mencoba menggali kodrat dan minat bakat anak sambil menyadari bahwa setiap anak itu adalah unik dengan segala kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Mulai belajar, menuntun, mengarahkan, dan membimbing mereka sesuai kodrat mereka. Tidak menjadikan KKM sebagai satu-satunya dasar pedoman berprestasi, melainkan bagian dari segala sesuatu yang mereka miliki. Yang ketiga, memberikan kebebasan bagi peserta didik, seperti memberi kesempatan pada peserta didik untuk berbicara dan mengungkapkan perasaan serta ide-ide peserta didik. Dengan begitu, kita sebagai pendidik bisa menuntun mereka kepada tujuan pembelajaran sesuai kemauan mereka, yang tentunya kemauan yang menumbuhkan sifat karakter positif anak. Berusaha menjadi guru, ibu, teman, sahabat, dan fasilitator yang baik bagi mereka sehingga muncul keterikatan emosional yang kuat, dan ini lebih memudahkan menuntun mereka sesuai kodrat mereka. Tidak menerapkan sanksi atau teguran tegas kepada peserta didik, karena ini lebih membuat mereka tertekan dan tidak merdeka. Berusaha menjadi penyejuk bagi mereka yang dapat mengamongi mereka setiap saat, baik dalam keadaan senang maupun susah. Dan apapun yang tindakan yang dilakukan pendidik harus berorientasi kepada anak. Demi kepentingan mereka, anak adalah subjek teman belajar, karena sejatinya pendidik juga belajar dari peserta didik.
Selanjutnya, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang segera saya lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mengidentifikasi karakteristik anak, mulai dari kebiasaannya, gaya belajarnya, kemampuan menyerap materi pelajaran, bakat atau minatnya, juga meminta pendapat mereka tentang hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan mereka untuk dapat belajar dengan baik. Merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan dan merdeka. Memberikan suasana kondisi belajar yang nyaman dan menyenangkan. Menjadi teladan, memberi semangat, serta memberi dorongan dalam menanamkan nilai karakter. Melakukan pembiasaan dalam mengucapkan kata maaf, tolong dan terima kasih sebagai bagian dari penanaman dan penguatan karakter. Melakukan pendekatan secara emosional kepada peserta didik maupun orang tua guna mencari solusi terbaik di setiap kendala yang dihadapi anak, bersama-sama mengasah minat bakat mereka. Untuk dapat mengimplementasikan Merdeka Belajar yang menghasilkan profil pelajar Pancasila membutuhkan proses dan waktu. Menerapkan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ingmadya Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani.